Selamat datang di Inside Radio. Kali ini masuk episode kedua dan semoga apa yang saya lakukan sekarang adalah modal awal saya untuk membuat episode berikutnya yang semestinya saya buat dari dulu. Karena jujur bagi saya untuk membuat sebuah rekaman suara atau banyak orang bilang sebagai podcast yang memiliki arti siniar dalam bahasa Indonesianya itu semata-mata untuk melatih saya berbicara dan membuat saya lebih percaya diri nantinya. Sebenarnya saya ingin lanjut nulis gitu dan kalian tinggal membacanya untuk membayangkan perspektif lain yang mungkin muncul dalam pikiran kalian. Karena pada dasarnya membaca dan mendengarkan itu adalah suatu hal yang berbeda saat kita menangkap sebuah informasi dari media yang kita gunakan. Contohnya, saat kita sedang membaca sebuah tulisan lewat buku ataupun tulisan karya 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 pendongeng handal mungkin yang banyak bertebaran di sosial media, entah kenapa hal-hal itu mudah kita ingat dan kita tangkap. Tetapi ketika kita hanya menjadi pendengar, ya kita hanya menjadi pendengarnya saja, kita hanya jadi pemirsa yang tidak bisa ikut ke dalam obrolan yang mereka rekam gitu. Hanya itu saja yang kita lakukan. Kita hanya membayangkan topik yang sedang kita dengarkan dan itu tidak akan sekompleks ketika kita membaca sebuah tulisan. Karena saat mendengarkan sebuah obrolan orang lain, kita tidak diberi waktu jeda untuk membayangkan hal-hal di luar pembicaraan. Tugas kita menyimak seluruh isi obrolan dan berbeda halnya ketika kita membaca. Penulis memberikan waktu ketika kita ingin membayangkan sebuah perspektif lain yang ada dalam tulisan tersebut. Setidaknya mencoba memahami kalimat per kalimat ataupun kata per kata. Tapi sayangnya orang kita sangat malas untuk membaca. Begitupun ketika mereka membaca teks yang sangat panjang. Orang-orang kita itu sangat mudah untuk meninggalkan apa yang menurut mereka itu tidak menarik lagi. Contohnya saat mereka membuka buku dan membaca halaman pertama dan yang mereka dapati cerita itu tidak menarik untuk dibaca lebih lanjut. Alasannya beragam. Ada yang tidak terbiasa untuk membaca lama, ada yang mudah bosan ataupun bahan bacaannya tidak sesuai dengan bidangnya gitu. Contoh kecilnya itu adalah bahan bacaan yang sangat bertebaran di sosial media, terutama Twitter. Seakan-akan mereka langsung menafsirkan cerita itu sebagai cerita nyata. Walaupun banyak drama dan kejanggalan yang terjadi, mereka seakan tidak peduli gitu. Mereka meyakini bahwa cerita itu benar adanya, tanpa dicari dulu kebenarannya dari mana, sumbernya dari mana, apakah berita itu valid atau enggak gitu. Mereka nggak peduli gitu. Karena memang menarik aja jalan ceritanya. Padahal memang sebenarnya kebanyakan warga Twitter itu halu, pendongengnya handal gitu. Ngebuat tweet sebanyak mungkin, menarik pemirsa. Kalau salah tinggal diklarifikasi gitu. Kan asik. Kembali lagi soal tadi, saya mutusin untuk membuat sebuah audio visual yang dapat kalian dengar atau kalian tonton. Tapi jika kalian hanya ingin mendengarkan saja, link downloadnya sudah saya siapkan di bawah. Silakan di-download dan kalian cukup mendengarkan dengan keadaan layar HP mati. Namun jika kalian berlangganan YouTube Premium, kalian tidak usah mendownloadnya karena video ini bisa berjalan walaupun layar dalam keadaan mati. Kalau itu YouTube Premium ya. Namun jika kalian ingin menatap layar putih dengan timer dan foto yang saya buat sendiri menggunakan Pixai Pro, maka silakan lanjutkan. Kendali ada di tangan Anda sekalian, wahai para bujangga. Tadinya saya akan memberikan judul pada audio ini dengan nama podcast
Namun karena kebanyakan podcast itu ada lawan bicaranya dan pasti mukanya di videoin. Dan saat ini saya tidak mempunyai lawan bicara dan saya juga tidak mau merekam muka saya. Maka saya putuskan untuk memberikan judul audio ini sebagai radio. Walau di radio ada interaksi terhadap pemirsa yang mengirimkan pesan untuk request lagu ataupun menelpon secara langsung, namun kebanyakan penyiar radio menghabiskan waktu sekitar 50% pada jam siarannya hanya berbicara sendiri. Atau istilah kerennya itu dalam sastra Indonesianya itu monolog. Monolog. Kalau berdua itu dialog. Kalau bertiga dialog. Dan mereka membahas topik-topik yang sedang ramai dibahas atau apapun itu. Intinya saya akan membuat sebuah radioan untuk mengisi waktu luang saya yang tadinya saya habiskan hampir 40% dalam sehari. Apalagi dengan kehadiran video-video pendek di berbagai sosial media, seakan-akan menghipnotis kita untuk menontonnya lebih lama. Karena konten yang disuguhkan itu mengikuti algoritma video dengan topik yang sering kita tonton. Jadi kita tidak bisa menentukan pilihan, dan ketika kita tidak bisa menentukan pilihan, maka orang lainlah yang akan menentukan pilihan itu, dan sayangnya kita ada di pilihan itu. Kecuali kesadaran kita untuk tidak menjadi seorang pemalas. Siapa yang pemalas? Tapi jika ngomongin soal media sosial, belakangan ini kita disediakan banyak pilihan. Contohnya Facebook, si sosial media tertua yang masih bertahan sampai saat ini. Banyak sosial media yang mempunyai kelebihan masing-masing, tetapi banyak fitur, bukan fitur sih, tetapi banyak sosial media ini sangatlah berbeda menurut konten yang disediakan. Walaupun pada saat ini mereka berlomba menghadirkan fitur yang lagi tren saat ini, yaitu video pendek yang habisin banyak kuota, yang sekali nonton bisa sejam lebih dan kualitas videonya nggak bisa disetting. Facebook yang mempunyai pengguna terbanyak dibandingkan sosial media lainnya, sehingga banyak penggunanya yang sudah berumur, karena memang sosial media ini adalah sosial media tertua yang masih bisa bertahan sampai sekarang. Facebook didominasi oleh orang tua yang umurnya itu rata-rata di atas 25 sampai dengan 40. Kebanyakan umur-umur di bawah mereka itu sudah tidak menggunakan lagi, atau sekedar ingin mengetahui hal-hal yang terupdate mungkin ya. Nggak tahu juga sih, kebanyakan sekarang grup-grup juga udah didominasi oleh orang dewasa. Tapi Facebook menurut saya adalah media sosial yang mudah untuk dipelajari, sehingga kebanyakan orang-orang bisa dengan cepat memahami fitur-fitur yang disediakan. Walaupun Facebook didominasi oleh orang tua, tidak sedikit pula para remaja yang masih menggunakan Facebook karena ketersediaan wadah atau forum yang lebih spesifik ketimbang Instagram ataupun Twitter. Forum dalam Facebook kita kenal sebagai grup yang semakin hari semakin ketat diawasi oleh negara ataupun Facebooknya sendiri, karena sering adanya banned oleh oknum-oknum yang tidak menyukai kebebasan berbicara. Tidak ya begitulah. Karena mungkin juga ya mereka ingin menciptakan sebuah sosial media yang bersih dari hoaks ataupun berita palsu. Walau pada kenyataannya sering kita jumpai status yang meresahkan ketika kita baca judul, dan makin meresahkan ketika kita baca komentarnya. Tapi bukan hanya Facebook yang mempunyai penyebar hoaks, Twitter pun sama parahnya. Bahkan menurut saya pribadi, Twitter mempunyai akun bodong lebih banyak daripada akun bodong di Facebook. Tapi mungkin itu dulu, nggak tahu kalau sekarang, bodoh amat. Oke, saya tidak akan membahasnya terlalu jauh karena saya juga orang Indonesia, malas baca. Karena di Twitter ketika mereka membuat status, maka kesempatan untuk dilihat banyak orang itu sangat tinggi. Dan ketika ada sebuah topik yang lagi ramai dibahas, maka kata-kata itu pun akan muncul ke permukaan.
Bahkan Twitter pun punya fitur trending yang sangat detail, berbeda dengan Instagram yang hanya menampilkan foto dan potongan video saja tanpa ngasih tahu topik apa yang sedang trending. Coba aja kalau Facebook mempunyai fitur trending seperti Twitter. Hoaxnya akan lebih banyak. Saat ini permasalahan di Facebook adalah bagaimana cara menggabungkan generasi milenial atau Gen Z dengan baby boomer. Contohnya ketika mereka memaklumi sebuah perkataan yang bertolak belakang dengan keyakinan dan prinsip-prinsip mereka. Contohnya saja ketika ingin mengomentari sebuah status yang dibuat oleh ibu-ibu ataupun bapak-bapak. Namun mereka masih segan untuk membalas karena mereka juga berpikir bahwa ini tidak akan ada habisnya berdebat dengan yang bukan seumuran mereka. Dan mereka pun merasa lebih tahu tentang hidup tanpa sedikit pun mendengarkan apa yang kita ingin sampaikan. Contohnya ketika mereka dihadapkan dengan sebuah berita yang belum tentu kebenarannya, mereka langsung saja beropini dan pendapat yang nekat dan berani. Sampai berani mengutuk dan memfitnah seseorang atas kebenaran palsu yang mereka dapatkan. Dan hal-hal itu menjadi besar karena ada fitur share di Facebook itu sendiri. Kembali lagi ke awal, bagi kalian yang mendengarkan saya sampai saat ini, saya ucapkan terima kasih banyak karena rela meluangkan waktunya untuk mendengarkan bacotan saya yang kebanyakan tidak berarah, dan bisa jadi teman-teman saya di Facebook yang pertama mendengarkan radio ini karena saya membagikan radio ini ke Facebook dan selanjutnya akan membagikan secara bertahap ke YouTube. Sayang kan, kemarin kan saya posting channel saya yang terbengkalai selama 2 tahun karena tidak tahu mau ngapain. Yang jadi pertanyaan, mengapa saya membagikan audio ini ke Facebook terlebih dahulu? Karena singkatnya jumlah pemirsa atau audiens terbesar di akun saya itu berasal dari Facebook, lalu disusul YouTube dan ketiga Instagram. Dan alasan saya membagikan radio ini selain melatih bagaimana saya berbicara selayaknya seorang penyiar. Asyik penyiar, sekolah juga kagak loh. Karena emang saya suka ngomong sendiri, seperti yang saya katakan di postingan saya di Facebook tentang kebiasaan saya berbicara sendiri ketika naik motor. Jangan ditiru, gila emang tuh orang. Orang siapa? Lu kan orang. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih bagi kalian yang mendengarkan sampai detik ini. Semoga kalian sehat selalu, taati prokes, dan jangan lupa bahagia. Cie, ada yang nyemangatin. Asyik yang menyemangatin. Oke, kita ketemu lagi di radio selanjutnya. Bye bye.